Udah di record ini. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Gamal selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia, izinkan kami dari kelompok 8 mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah dengan judul Analisis Kelelahan Kerja menggunakan metode Fatigo Assessment Scale pada mahasiswa Beyond kelas D5DA. Next. Next slide. Oke, bentar. Izinkan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Jody Rizky Pradana. Yang kedua saya sendiri Muhammad Rojab. Yang ketiga ada Nandi Prima Yudhistira. Dan yang keempat ada Awan Nur Rahmat Arif. Next slide. Dimulai dari abstrak. Kelelahan kerja di kalangan mahasiswa teknik industri. Kelelahan kerja ini menjadi isu penting di kalangan mahasiswa karena berdampak pada kinerja, akademik, konsentrasi, dan kesehatan mental. Untuk penelitian ini berfokus pada mahasiswa Beyond kelas D5DA jurusan Teknik Industri untuk menganalisis tingkat kelelahan, mengidentifikasi faktor penyebabnya, mengukur dampak terhadap kinerja akademik, dan yang keempat memberikan rekomendasi solusi. Untuk metode yang digunakan sendiri deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei dengan kuesioner Fatigue Assessment Scale yang disebarkan secara daring. Untuk populasi dan sampelnya, seluruh mahasiswa Beyond D5DA menggunakan teknik total sampling. Untuk analisis yang digunakan berupa statistik deskriptif untuk memetakan tingkat kelelahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk tujuannya itu memberikan gambaran rinci tentang kelelahan kerja mahasiswa dan solusi praktis untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan. Selanjutnya dimulai bab satu pendahuluan dengan Jody. Oke, bab satu pendahuluan. Next. Oke, bentar. Masih stuck ini. Oke, bab satu pada latar belakang yang kita susun dari grup 8. Latar belakangnya adalah pertama ada kelelahan kerja merupakan suatu kondisi yang dialami oleh individu yang terlibat dalam aktivitas akademik, terutama di kalangan mahasiswa. Kelelahan dapat mempengaruhi kinerja, konsentrasi, dan kesehatan mental. Dalam ranah pendidikan tingkat tinggi, mahasiswa seringkali menghadapi tekanan yang tinggi akibat tuntutan akademik dan tanggung jawab pribadi. Hal ini dapat menyebabkan lelahan fisik dan mental yang berdampak negatif pada proses belajar. Next. Pada mahasiswa bisnis online kelas D5DA jurusan teknik industri menuntut pemahaman yang mendalam dan keterampilan praktis. Seringkali mengalami beban kerja yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kelelahan kerja yang dialami oleh mahasiswa dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan kelelahan. Dengan memahami tingkat kelelahan yang dialami, diharapkan dapat dijadikan solusi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif kelelahan terhadap kinerja akademik mahasiswa. Next. Pada rumusan masalah ini kita melakukan riset. Yang pertama adalah sejauh mana tingkat kelelahan kerja yang dialami oleh mahasiswa binus online kelas D5DA jurusan teknik industri apa saja.
Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kelelahan kerja pada mahasiswa BINUS online kelas D5DA. Yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkat kelelahan terhadap kinerja akademik mahasiswa BINUS online kelas D5DA. Dan pengaruh apa yang dapat dilakukan untuk mengaruhi dampak kelelahan terhadap hasil akademik mahasiswa. Kita juga meriset tujuan penelitian ini, tujuannya apa saja. Poin pertama adalah menganalisis tingkat kelelahan kerja yang dialami oleh mahasiswa BINUS online kelas D5DA jurusan Teknik Industri. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelelahan kerja. Contoh kasus pada mahasiswa BINUS online kelas D5DA. Poin ketiga, menilai pengaruh kelelahan terhadap kinerja akademik mahasiswa BION kelas D5DA. Lalu yang keempat adalah memberikan rekomendasi untuk mengurangi dampak negatif kelelahan terhadap kinerja akademik mahasiswa serta meningkatkan manajemen waktu dan pengelolaan stres di kalangan mahasiswa. Oke, pada bab metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei untuk menganalisis kelelahan kerja mahasiswa BINUS online kelas D5DA. Proses penelitian dimulai dengan identifikasi masalah kelelahan, diikuti pengumpulan dan menggunakan fatigue assessment scale atau kita bisa singkat FAS. Kuesioner ini standar untuk mengukur kelelahan fisik dan mental populasi penelitian, yakni adalah seluruh mahasiswa kelas D5DA dengan sampel diambil melalui teknik total sampling, data dikumpulkan secara daring melalui kuesioner, dan dianalisis menggunakan statistical deskriptif untuk menentukan distribusi tingkat kelelahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan mahasiswa. Oke, bisa dilanjutkan kepada Mas Abnarul Rajab selaku moderator. Oke, selanjutnya bab 3 adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dari kami yaitu melibatkan seluruh mahasiswa BINUS online kelas D5DA jurusan Teknik Industri dengan total partisipasinya sebanyak 30 orang. Berdasarkan pengisian FAS atau Fatigue Assessment Scale, tingkat kelelahan kerja mahasiswa dianalisis dan dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan hasil analisisnya menunjukkan sebanyak 20% mahasiswa berada pada tingkat kelelahan yang rendah, dan 50% tingkat kelelahan sedang, dan 30% tingkat kelelahan yang tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan kelelahan ini kami analisis melalui pertanyaan tambahan dalam survei. Hasilnya menunjukkan bahwasannya 70% mahasiswa teridentifikasi beban tugasnya itu dalam tugas akademik yang menjadi penyebab utama. Selanjutnya diikuti oleh kurangnya waktu istirahat, yaitu sebesar 60%, lalu penggunaan teknologi secara berlebihan 50%, dan tekanan sosialnya sebanyak 40%. Selanjutnya pembahasan dari penelitian kami yaitu yang pertama, distribusi tingkat kelelahan. Mayoritas mahasiswa BINUS online kelas kami yaitu D5DA berada pada tingkat kelelahan yang sedang sampai dengan tinggi. Ini menunjukkan bahwasannya tekanan akademik yang sangat signifikan ya dapat mempengaruhi konsentrasi, motivasi, dan juga kinerja akademik secara keseluruhan. Kategori kelelahan yang tinggi pada 30% mahasiswa mengindikasikan perlunya intervensi untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar, seperti penurunan kesehatan, mental, dan fisik. Dan selanjutnya yaitu distribusi tingkat kelelahannya. Mayoritas mahasiswa BINUS online kelas D5DA berada pada tingkat kelelahan yang tinggi,
Faktor faktor penyebab kelelahannya, beban tugas akademik menjadi faktor dominan yang menyebabkan kelelahan. Oleh karena itu, mahasiswa mengeluhkan jumlah tugas yang berlebihan serta tenggat waktu yang ketat, menjadikan kurangnya waktu istirahat dari juga berkontribusi kepada kelelahan tersebut, serta penggunaan teknologi yang berlebihan seperti belajar daring dan pengerjaan tugas menggunakan perangkat digital. Hal tersebut yang menjadi elemen penting mempengaruhi kelelahan mahasiswa. Lalu implikasi penelitiannya, hasil penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi institusi pendidikan tinggi untuk menyusun kebijakan yang mendukung kesejahteraan mahasiswa. Misalnya, institusi dapat meninjau kembali distribusi tugas akademik dan memberikan panduan pengelolaan waktu kepada mahasiswa. Selain itu, penyediaan layanan kesehatan mental yang mudah diakses juga membantu kepada mahasiswa. Ya, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman kami, Mas Awando. Baik, kesimpulan yang bisa kita dapat dari penelitian ini yaitu terutama mayoritas mahasiswa mengalami kelelahan sedang hingga tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa beyond online class D5DA mengalami kelelahan kerja pada tingkat sedang hingga tinggi dengan beban tugas akademik dan kurangnya waktu istirahat sebagai faktor utama. Penyebab tingkat kelelahan yang tinggi berdampak negatif pada kinerja akademik, termasuk penurunan produktivitas dan kesulitan menyelesaikan tugas. Rekomendasi dari penelitian ini bisa disampaikan bahwasanya yang pertama yaitu bisanya adanya pengelolaan waktu yang efektif, kemudian adanya kebiasaan tidur yang sehat, harus ada pengurangan penggunaan teknologi yang berlebihan, serta program manajemen stres. Next. Berikut daftar pustaka yang bisa kami sadur ya dari untuk penelitian ini. Yang pertama dari Lestari, yang kedua dari Munhal, dan yang ketiga dari World Health Organization. Terima kasih. Udah ya, udah beres. Kira-kira berapa menit ya tadi? Aku nggak ngitung aja dari jam berapa.